5 fakta api ajaib dari kubur Yesus di Yerusalem. Inilah suasana ketika api kudus menyala. Ribuan peziarah dari berbagai negara yang memenuhi gereja makam kudus tak lupa merekam momen yang dianggap ajaib oleh umat Kristen Ortodoks. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan ayat yang 35. Begini bunyi firman-Nya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang baru tahu kalau kita ini murid Kristus, murid Hamasyah, orang Kristen, ketika kita hidup dalam kasih. Ketika kita saling mengasihi satu sama yang lain, ketika kita saling membantu satu sama yang lain, ketika kita saling mensupport satu sama yang lain, lebih-lebih lagi Bapak Ibu, ketika kita saling mendoakan satu sama yang lain. Ketika semua ini kita lakukan, maka orang-orang di sekitar kita akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Mereka akan berkata, ini murid Yesus. Kenapa orang akan berkata ini murid Yesus? Karena semua orang tahu bahwa ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Bila kita peras Alkitab, maka akan keluar kalimat kasih. Satu kalimat yang akan keluar, yaitu kasih. Dan ini Bapak Ibu saya dapatkan statement ini daripada semua hamba Tuhan, daripada para pendeta. Termasuk mentor saya sering sekali mengatakan kepada saya bahwa, Pendi, bila Alkitab ini kita peras katanya, maka itu akan keluar kasih. Akan muncul kalimat kasih. Akan kedapatan kasih, akan kelihatan kasih. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bila kita tidak tinggal di dalam kasih, maka kita jangan mengakui murid Kristus. Sekalipun kita mengaku diri kita orang Kristen, kita mengaku sama dunia bahwa kita adalah murid Kristus, orang tidak akan percaya. Kenapa? Karena tidak ada kasih pada kita. Maka Alkitab mengatakan kamu dikenal dari buahnya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa aku ini murid Kristus, orang akan melihat kasih dalam diri kita. Adakah sifat kasih? Adakah sifat pengampunan? Atau sedikit-sedikit dia marah? Sedikit-sedikit mudah tersinggung? Sedikit-sedikit mudah putus asa? Sedikit-sedikit dia suka menghina, suka mencaci maki, suka mengolok-olok? Itu jangan kita memberitahukan kepada dunia kalau kita adalah murid Kristus. Bahkan sekalipun kita memberitahukan kita murid Kristus, orang tidak akan percaya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa sih sifat kasih itu? Yang pertama, sifat kasih adalah sabar. Yang kedua, murah hati. Yang ketiga, tidak iri, tidak membesarkan diri, tidak sombong. Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tidak cepat marah, dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Itu yang dimaksud dengan kasih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Tetapi sebelumnya, kepada teman-teman kita dari seberang, untuk menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral sebelum menyaksikan cuplikan video ini. Jangan belum apa-apa Anda sudah menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Lihat dulu, simak dulu, perhatikan dulu videonya. Baru setelah itu, saudara ambil kesimpulan dan langsung ke kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita sama-sama menyaksikan. 5 fakta api ajaib dari kubur Yesus di Yerusalem. Inilah suasana ketika api kudus menyala. Ribuan peziarah dari berbagai negara yang memenuhi gereja makam kudus tak lupa merekam momen yang dianggap ajaib oleh umat Kristen Ortodoks.
Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua bagaimana gereja Makam Kudus, khususnya jemaat ortodoks yang ada di Yerusalem, mereka merayakan atau mereka berziarah di makam Yesus, dan dengan demikian mereka menyalakan api itu dengan api yang ajaib tanpa ada sumber api tersebut, melainkan api tersebut itu bersumber dari suatu cahaya yang muncul dari kuburan Yesus tersebut. Dan cuplikan video ini saya ambil dari channel Fakta Israel, dan sebelumnya mari kita saksikan videonya yang berikut ini. 5 fakta api ajaib dari kubur Yesus di Yerusalem. Inilah suasana ketika api kudus menyala. Ribuan peziarah dari berbagai negara yang memenuhi gereja Makam Kudus tak lupa merekam momen yang dianggap ajaib oleh umat Kristen Ortodoks. Bisa dibilang ajaib karena api kudus ini memang tidak pernah menimbulkan kebakaran meski dibagikan di antara ribuan peziarah dalam ruangan sempit yang padat. Sebelum membahas 5 fakta api kudus, Fakta Israel mengajak Anda melihat suasana sebelum perayaan api kudus berlangsung di Yerusalem, Sabtu 15 April 2023. Saudara, seperti perayaan Kristen lainnya di Tanah Perjanjian, biasanya akan ada marching band yang berkeliling seputar kota tua, khususnya di kawasan Kristen dan Armenia. Atraksi ini tentu menarik perhatian para turis yang datang ke Israel di musim Paskah. Setelah marching band, para imam gereja ortodoks dari berbagai negara akan berjalan beriringan menuju ke lokasi perayaan, yakni di gereja Makam Kudus. Pujian Kyrie Eleison atau Tuhan beri belas kasihan dalam bahasa Yunani dilantunkan oleh para imam sambil membawa salib Yesus menuju gereja Makam Kudus. Pada Sabtu 15 April 2023, jalan menuju gereja Makam Kudus sudah dipenuhi peziarah. Hanya mereka yang diundang dan terdaftar, serta mendapat izin yang bisa mengikuti acara perayaan Api Kudus. Jumlah peziarah yang bisa masuk gereja adalah 1.800 orang, dan di luar gereja 200 orang. Polisi Israel berusaha mengatur peziarah dengan ramah, meski para peziarah ada saja yang menerobos masuk, sehingga harus dicegah. Today
today we have a very special event for the Christians coming to Holy Fire ceremony. We're expecting 1,800 participants inside of the church with 200 in the dense courtyard behind us. These numbers are not based off police limitations like the rumors that have been going around. These numbers are based off safety engineer analysis. Perlu diketahui pembatasan jumlah jemaah dan peziarah bukan dari polisi Israel, tetapi permintaan dari Gereja Makam Kudus sendiri demi keamanan. Video ini memperlihatkan pintu Gereja Makam Kudus dibuka oleh Nuseibeh, Muslim pemegang kunci Gereja Makam Kudus, agar para imam dan peziarah bisa masuk ke dalam gereja. Berikut 5 fakta api ajaib dari kubur Yesus di Gereja Makam Kudus. 1. Menurut tradisi Kristen Ortodoks, keajaiban terjadi setiap tahun sehari sebelum Paskah Kristen Ortodoks. Paskah Kristen Ortodoks berbeda waktunya dengan Paskah Katolik dan Protestan. Tahun 2023, Paskah Kristen Ortodoks jatuh pada hari Minggu 16 April 2023. 2. Lokasi api ajaib. Api ajaib ini hanya terjadi di Gereja Makam Kudus di Yerusalem, ibu kota Israel. Dari Gereja Makam Kudus, api ajaib akan dibawa ke Yunani dengan pesawat dan ke negara-negara yang memiliki komunitas Kristen Ortodoks seperti Serbia, Georgia, Ukraina, Rusia, Bulgaria, Rumania, dan lainnya. Jadi pertama pada tahun 867 Masehi. Api kudus memancar dari kubur Yesus pada hari yang sama setiap tahun sejak itu. 5. Api kudus dan api Roh Kudus.
Video tahun 2019 ini terlihat api kudus tidak membakar baju jemaat dan tampak tidak berbahaya. Apakah karena api kudus maka tidak membakar? Fakta Israel tidak bisa memastikan sebab belum pernah menghadiri perayaan api kudus, sehingga belum bisa membuktikan kebenarannya. Video resmi yang dirilis pemerintah Israel pada tahun 2023 ini terlihat jemaat yang memegang api kudus beberapa kali menyentuh api tanpa kepanasan. Bisa dibilang, api kudus yang terjadi satu kali setahun ini menjadi fenomena yang menarik minat banyak orang, mulai dari mereka yang mengimani api kudus sebagai sebuah keajaiban, hingga para turis mancanegara yang sekedar mengikuti sebuah atraksi tanpa meyakini sebagai sebuah prosesi iman. Yang jelas, api kudus berbeda dengan lidah-lidah api Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Sebab api kudus hanya untuk menyalakan lilin, sedangkan api Roh Kudus pasti akan menyalakan roh Anda dan mengubah hidup Anda. Saudara, fakta Israel berharap dari video ini Anda bisa melihat kekayaan tradisi kekristenan di tanah perjanjian yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah Israel pun menjamin kebebasan beribadah bagi umat Kristen serta melindungi umat Kristen dari ancaman keamanan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana luar biasanya gereja ortodoks atau gereja makam kudus yang dimana mereka merayakan api kudus tersebut, dan mereka mengatakan bahwa api tersebut merupakan api yang ajaib, dimana kita melihat dalam suatu video tadi ada yang menyalakan api atau mengenakan api tersebut di tangan mereka, di baju mereka, namun tidak terbakar. Itulah sebabnya api tersebut dikatakan sebagai api yang ajaib. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita saksikan cuplikan video yang baru saja? Silahkan tulis di kolom komentar, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.